Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Adi Irfan Aryansah dari program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Batu Raja. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang mata kuliah Pancasila yang berjudulkan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berikut pemaparan dari saya. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. A. Masa Kerajaan Sriwijaya. 1. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya dikuasai oleh bangsa Salendra yang kuat di bidang maritim. 2. Perdagangan disebut juga Tuhan An Patakpura, bertujuan untuk menyatukan pedagang dan pegawai raja agar mudah dalam melaksanakan perdagangan. 3. Sistem pemerintahan meliputi pengurus pajak, harta benda, kerajaan. Berikutnya adalah masa Kerajaan Majapahit. Masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1932, masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah. Agama Hindu dan agama Buddha hidup berdampingan. Pada masa ini, Empu Prapanca menulis buku Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut terdapat istilah Pancasila. Kemudian, Empu Tantular mengarang buku Sutasoma Saloka, Persatuan Nasional, yang berbunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kemudian, berikutnya Zaman penjajahan. Zaman penjajahan. Pada zaman ini terdapat zaman penjajahan Belanda. Pada masa ini, 1. Portugis masuk ke Indonesia untuk berdagang. Yang kedua, berdirinya perkumpulan dagang POC. Kemudian yang ketiga, Sultan Agung Mataram mengadakan perlawanan pada tahun 1613 sampai 1645. Dan menyerang Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629 yang menewaskan Gubernur Jenderal J.P. Coen. Adapun zaman penjajahan Jepang. Pada 29 April 1945, 1. Jepang datang ke Indonesia. 2. Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Kemudian dibentuknya BPUPKI. Dalam dibentuknya BPUPKI dengan Dr. KRT Rajiman Widioningrat sebagai ketua yang mengusulkan pada sidang BPUPKI membahas tentang dasar negara. Zaman Kebangkitan Nasional. Pada masa ini, banyak berdiri gerakan-gerakan nasional yang mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Di antaranya, 1. Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Kedua, kemudian Serikat Islam atau SDI pada tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, serta tokoh lainnya. Pada tahun 28 Oktober 1928 juga lahirlah Sumpah Pemuda sebagai penggerak kebangkitan nasional yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, serta satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Baiklah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mungkin inilah yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di Sungai Senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.